Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasma Lutfia Nugroho dengan NIP 2002050028 kelas 20A1 D3 RMIK Universitas Duta Bangsa akan mempresentasikan dan menjelaskan kepada kalian tentang sistem urinaria. Simak terus ya. Jadi, apa sih sistem urinaria itu? Nah, sistem urinaria adalah serangkaian organ tubuh yang berfungsi dan bertanggung jawab terhadap pembentukan sekresi urin. Hal ini melibatkan berbagai organ tubuh, antara lain ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, selanjutnya ada urutan pengumpul urin. Urin pertama dibuat di dalam kaliks, kemudian lanjut ke pelvis renalis, menuju ke ureter, dialirkan ke kandung kemih, dan berakhir di uretra. Nah, semua ini akan kita bahas kembali nanti. Saksikan sampai akhir ya. Selanjutnya ada organ-organ urinaria. Yang pertama, ginjal. Kita sebagai manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi ginjal. Tentunya, ginjal memiliki peran yang sangat fundamental di dalam tubuh kita. Antara lain, mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, dan mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Serta masih banyak lagi fungsi-fungsi ginjal di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, bagian-bagian ginjal. Ginjal itu terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama ada korteks atau bagian luar ginjal. Yang kedua ada medula atau bagian dalam ginjal. Yang ketiga ada piramid atau medula yang berbentuk kerucut. Yang keempat ada papilaris Berlini atau papila dari tiap piramid. Yang kelima nih ada pelvis atau reservoir utama sistem pengumpul ginjal. Yang keenam ada kaliks mayor atau kumpulan dari beberapa kaliks minor. Yang ketujuh, kolumna bertini, yang berarti bagian korteks yang mengelilingi piramid. Dan yang terakhir ada kaliks minor, atau bagian ujung pelvis yang berbentuk seperti cawan. Persarafan ginjal atau nefron. Nah, nefron ini punya bagiannya sendiri-sendiri loh. Apa aja, hayo? Yang pertama, glomerulus, yaitu suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen yang bersatu menuju arteriol eferen. Glomerulus ini berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah loh. Selanjutnya, kapsula Bowman, yaitu bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Selanjutnya, ada tubulus. Tubulus ini terbagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama, tubulus proksimal. Tubulus proksimal berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan tersebut ke dalam cairan tubuli. Yang kedua, ada lengkung Henle. Lengkung Henle ini membentuk lengkungan tajam berbentuk huruf U. Terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis, sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi untuk reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Selanjutnya ada tubulus distal.
Tubulus ini berfungsi dalam halnya sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. Nah, yang terakhir nih, ada ductus pengumpul atau disebut juga ductus collectivus. Ductus ini menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Organ selanjutnya yaitu ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih. Ya, organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, apa yang akan terjadi, hayo? Betul, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300 sampai 500 mili loh. Yang terakhir dari sistem urinaria kita, uretra, yaitu saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria dan wanita berbeda. Dari bentuknya saja terlihat. Panjang dari pria sekitar 20 cm, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4 cm saja loh. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sfinkter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Keren kan? Kalian pernah tanya-tanya nggak sih pembentukan urin itu sebenarnya seperti apa sih? Prosesnya itu apa aja? Nah, yuk kita bahas. Nah, pembentukan urin ini dimulai dari filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi ini terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil seperti glukosa, ion Ca2+, PO4-3-, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Sedangkan molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Yang kedua, ada reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Hal ini terjadi di tubulus contractus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, ada sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sekresi ini akan menghasilkan urin sebenarnya. Sama seperti sistem lainnya, pada sistem urinaria ini terdapat berbagai penyakit dan gangguan yang dapat terjadi. Apa saja, hayo? Yang pertama nih, ada asidosis atau keasaman berlebihan cairan tubuh. Selanjutnya ada hematuria atau kehadiran darah di dalam urin. Ada kolik ginjal atau nyeri di daerah ginjal yang terkait dengan bagian dari batu. Selanjutnya ada proteinuria atau kehadiran protein terutama albumin, yaitu protein yang larut di dalam air di dalam urin. Pilonefritis atau peradangan pada pelvis ginjal yang biasanya sebagai akibat dari infeksi. Ada juga gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta limbah tubuh karena berbagai faktor. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama beberapa hari, pembengkakan di kaki, sesak napas, lemas, hingga pucat. Ada juga uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih. Uretritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil. Ada lagi batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau yang biasa disebut urolithiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih.
Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Nah, sebenarnya sih masih banyak sekali ya gangguan dan penyakit-penyakit yang dapat terjadi di sistem urinaria. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan dari saya. Semoga paham ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.